Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mbak Hilda. Nah, Mbak, di video kali ini Ayah mau membuat bubur susu pandan serta candil dan mutiara. Untuk bubur mutiaranya Ayah pakai 100 gram sagu mutiara, 100 gram gula pasir, dan pewarna merah secukupnya. Langkah pertama, kita rebus 1200 ml air sampai mendidih. Panci gue jelek banget. Kemudian masukkan sagu mutiaranya dan tambahkan pewarna merah secukupnya. Diaduk-aduk sebentar aja. Kemudian tutup dan masak kurang lebih selama 10 menit. Ini kalau nggak dikasih pewarna merah juga bisa sih, cuman hasilnya lain. Kemarin bikin warnanya jadi lebih pucat kalau nggak pakai warna. Setelah 10 menit direbus, kemudian kita buka tutupnya, diaduk-aduk sebentar, matikan kompor dan tutup kembali. Lalu didiamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, sagu mutiara terlihat mulai mekar dan menggumpal. Kalau ingin bubur mutiaranya terasa manis, kita tambahkan 100 gram gula pasir, kemudian diaduk-aduk dan masak kembali sampai mendidih. Ini masaknya mesti berkali-kali, Pok. Jangan menyerah ya. Nungguin sampai 2 jam tuh baru bisa mekar. Biar cakep hasilnya. Setelah mendidih, kita matikan kompornya, tutup kembali pancinya, dan diamkan kurang lebih selama 2 jam sampai bubur dingin. Ini udah cakep banget itu hasilnya tuh. Bulat-bulat, udah mekar, gampang. Udah mekar gini nih. Caranya itu direndam lama itu 2 jam, baru bisa mekar kayak gitu. Kalau enggak, biasanya tuh masih masih kelihatan putih-putihnya tuh. Kayak belum matang gitu. Ini kan cakep banget tuh, bening, hasilnya bening gini cakep. Selanjutnya, untuk membuat bubur sumsum pandan sutra, bahan yang dibutuhkan adalah 150 gram tepung beras, 200 ml santan kental, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan pasta pandan secukupnya. Campur tepung beras dengan air matang 600 ml dan aduk-aduk sampai larut. Ini supaya tekstur bubur jadi lebih lembut dan juga agar tepung tidak menggumpal saat dimasak. Ini airnya air matang ya, Pok, jangan air mentah. Kalau air mentah biasanya suka berasa langu gitu, belum matang. Jadi kayak belum matang gimana gitu, soalnya buburnya udah meletup tapi airnya masih kayak mentah gitu. Soalnya pernah coba tuh kayak gitu. Rasanya beda pokoknya. Mendingan air matang aja biar aman. Selanjutnya kita masak santan kental dengan air sisanya tadi, yaitu 600 ml. Tambahkan garam dan daun pandan, diaduk-aduk sampai santan mendidih. Selanjutnya masukkan tepung beras yang sudah dilarutkan tadi, diaduk kembali. Saya bubur sumsum tuh ada juga yang bikinnya langsung ya, bikin dicampur semua. Tepung sama itu santan air langsung dimasak. Kalau Ayah sih bikinnya caranya kayak gini. Ini kayak lebih lembut sih kalau menurut Ayah. Dicobain aja deh ya, ntar. Dan tambahkan pasta pandan secukupnya. Nah, hijaunya tuh bisa kalau tradisional ya, kalau zaman dulu sih kalau emak Ayah tuh bikinnya pakai daun suji. Kayak mirip daun pandan tuh yang hijau, tuh biasa ditumbuk, disaring, ambil airnya tuh dibuat warna ini bubur pandan. Ini harus sering diaduk ya, Pok, biar buburnya nggak menggumpal. Dan gunakan api kecil cenderung sedang supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini udah kelihatan meletup-letup, tandanya bubur sudah matang, jadi langsung bisa kita angkat dan matikan kompor. Jangan lupa. Sekarang bikin ini nih, bikin candil. Bubur candil. Kalau di sini orang Jawa ada yang bilang serintil. Berikutnya untuk membuat bubur candil, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram tepung ketan, 2 sendok makan tepung beras, 150 ml air matang, 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan 150 gram gula merah. Gula merahnya nggak merah banget, Pok, kurang coklat ya ini.
dapatnya kayak gitu. Biasanya lebih cakepan, lebih itu dapatnya, dapat apa, lebih coklat. Ini warnanya agak pucat, makanya candilnya jadinya warnanya kurang josh, kurang coklat. Padahal gula merahnya udah banyak. Campur tepung ketan dengan tepung beras dan garam, kemudian aduk-aduk sampai merata. Tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk rata dan uleni sampai kalis. Masukkan airnya ini kenapa harus sedikit demi sedikit? Karena kalau langsung semua kita tuang, biasanya adonan nanti akan terlalu lembek. Nah, ini adonannya sudah kalis ya, Mpok. Seperti ini ya, kalau kalis di tangan itu udah nggak nempel dan udah nggak lengket lagi. Selanjutnya adonan kita bagi menjadi beberapa bagian. Saya bikinnya kayak gini, dilonjongin, digiling-giling, dipanjang gitu biar sama aja, terus dipotong-potong biar ukurannya sama. Tapi kalau yang udah ahli mah udah biasa, tinggal dicomot satu-satu langsung dipulungin, bisa lebih cepat. Kemudian dibulat-bulatkan kecil seperti ini. Paling lama bikin candilnya nih, lama banget bikin bulatannya sendirian, setengah jam kali ada. Soalnya banyak jadinya kecil-kecil. Kalau bulatannya gede-gede kayak bakso atau bakso tenis itu juga langsung masih cepat, langsung habis tuh adonan. Nah, adonan yang sudah dibulat-bulatkan kecil seperti ini kita taruh di wadah atau piring yang sebelumnya sudah ditaburi dengan tepung beras atau tepung ketan supaya antara adonan tidak saling menempel atau lengket. Oh iya nih, taburin tepungnya tuh jangan tepung terigu ya, Pok. Tepung beras. Ini kan dari tepung beras sama tepung ketan. Berikutnya kita masak 150 gram gula merah dengan 1 lembar daun pandan dan 700 ml air matang. Setelah gula larut dan mendidih, kita masukkan adonan yang sudah dibulatkan tadi. Diaduk-aduk sebentar supaya adonan tidak saling menempel. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong atau menempel di bagian dasar, dan rebus sampai bulatan atau adonannya mengapung. Nggak tahu kenapa itu bisa ngapung. Soalnya kalau ngapung udah mateng aja. Nah, ini sudah terlihat mulai mengapung ya semua bulatannya. Biasanya kalau yang sudah mengapung ini tandanya adonan sudah matang. Tapi kalau untuk memastikan bisa kita tes, diambil satu atau beberapa, kemudian kita belah dengan garpu atau sendok, dan kalau belum matang, biasanya di bagian tengahnya itu masih terlihat gumpalan tepung yang artinya masih mentah. Kalau adonan sudah mengapung semua seperti ini atau sudah matang, kita bisa masukkan 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan 100 ml air matang. Kemudian diaduk-aduk sampai kuah mengental. Berikutnya kita akan memasak kuah santannya, dan bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 ml santan, dan di sini ayah pakai 1 bungkus santan instan ditambah dengan air. Kemudian ada 1 lembar daun pandan, garam secukupnya, 1 sendok teh tepung beras, dan 50 ml air matang. Pertama kita campur 200 ml santan dengan 1 lembar daun pandan dan garam secukupnya, dan rebus sampai mendidih. Dimasak dengan api kecil, diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Kalau udah terlanjur pecah, ini caranya gini kok. Kalau terlanjur pecah tuh kita langsung matiin kompor, terus buru-buru diaduk. Aduk. Kita lihat lama-lama balik lagi, jadi nggak pecah. Gitu caranya kalau udah terlanjur pecah. Ini ayah kasih tips. Selanjutnya masukkan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian diaduk-aduk dan masak sampai mengental. Santannya nih, ini kan di sini ayah versinya bikin santannya tuh santan dikasih tepung beras biar agak kental, karena kan bikin campuran kayak apa sih, buburnya itu memang dibikin semuanya agak kental semua, Pok. Kalau mau diencerin juga bisa lebih, jadi kuahnya lebih banyak gitu kuah santannya. Ya kayak makan bubur kacang hijau gitu dah. Gitu deh. Kita kalau laki ayah demennya tuh santannya encer, nggak usah dikentalin gitu. Wah, kuahnya banyak, itu sepanci. Dikasih es batu katanya. Gitu deh. Kalau ini kan versi apa ya, kalau itu platingnya tuh yang kayak pakai daun pisang gitu kan, yang dijual di sini nih, ada nih di pinggiran Surabaya itu loh ya. Bumbunya tuh dikasih pakai
daun pisang dipincuk gitu, terus dikasih sumsum, kasih ini kayak gitu deh, cuman dia jadi kental gitu, makanya pakai daun pisang gitu, rewanya dikit kental. Sekarang kita akan membuat sirup gula merahnya dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 150 gram gula merah. Nah, ini gula merahnya cakep nih. Beli lagi cakep tuh dapetnya. 200 ml air matang. 1/4 sendok teh garam. 2 sendok makan gula pasir. Vanili cair secukupnya dan 2 buah nangka. Campur gula merah dengan air, garam dan gula pasir. Kemudian rebus sampai gula larut dan mendidih. Gula merah itu banyak macamnya, Pok. Ada yang warnanya ini. Tadi tuh pertama ada yang warnanya yang pertama tadi bikin candil tuh merah kayak gitu, terus dia tuh keras. Dipotong aja tuh masih susah, mesti dihancur-hancurin gitu keras. Nah, yang ada yang kedua nih yang buat sirupnya nih. Itu gula merahnya warnanya lebih coklat, itu empuk biasanya tuh, lebih empuk. Ada lagi yang satu yang ayah beli di minimarket tuh lebih pekat lagi, malah hitam, lebih mahal memang harganya, tapi rasanya tapi lebih enak, berasa kelapanya tuh. Nah, ada lagi gula merah cair, lebih praktis. Tambahkan potongan buah nangka dan vanili cair secukupnya. Kemudian diaduk-aduk dan masak kembali sampai kuah mengental. Nah, nih sirupnya udah mulai kental nih. Kenapa yo dia bisa kental? Bisa jadi kental karena ada gula pasirnya. Kalau gula merah doang nggak kental-kental. Kalau gula merah doang pernah kan dimasak tuh lama, jadi berubah kayaknya baunya tuh loh. Jadi bau kosong. Kalau ini kan cuma cukup sampai mengental aja udah jadi sirup nangke. Kelende ini inyat jende. Nangke blande diencot-encot jande. Jande nggak laku ketiban nangke lande. Setelah semuanya selesai, saatnya kita plating. Pertama kita taruh bubur sumsumnya, kemudian bubur mutiaranya, lalu candil, kemudian tambahkan santan kental, dan siram dengan sirup gula merahnya. Dan terakhir dihias dengan potongan daun pandan dan buah nangka. Nah, sekian video kali ini ya, Mpok. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ntar dicoba di rumah, Mpok. Dijamin enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.